Kita yang buka salah. Ya, oke, malam ini kita akan mulai saja. Karena kita juga sudah cukup terlambat. Nanti sesjenjo doa untuk kita awali. Baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Pada itu Tuhan, sebelum kami memulaikan pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini, kami telah menuntun, memimpin, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Bahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony Manopo, Tuhan terus berikan hikmat bijaksana Yesus Tuhan. Tuhan sendiri, sehingga dapat menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan untuk bekal kami Tuhan dalam hidup kami, terlebih dalam Haleluya. pelayanan kami. Terima kasih, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kami memulaikan kegiatan kami, pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jadi, selamat malam semua, selamat tahun baru. Ini adalah hari ke-6. Sekaligus kita akan mulai sebagai pertemuan awal di tahun yang baru ini. Di mana dunia semakin menunjukkan wajah persis sesuai dengan apa yang dinubuatkan dan dijelaskan secara memadai di dalam Alkitab kita sebagai firman Allah. Dan memang tidak ada agenda lain di dunia ini dari pihak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menggantikan atau merevisi agenda ilahi Tuhan sejak rencana kekalnya ada. Dan Tuhan sudah memulai, mengawali, dan pasti Tuhan akan mengakhiri dengan tujuan. Sampai benar-benar tujuan itu tercapai. Nah, satu-satunya atau master plan-nya dari Tuhan, itu adalah mendapatkan mempelai bagi Kristus anaknya. Itu sebenarnya. Ya, semua variasi apapun kebenaran itu sebenarnya ujung-ujungnya mau ke situ. Jadi Tuhan mengkondisikan dari berbagai situasi, berbagai cara hanya dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, di sini kita benar-benar kalau mau memahami, kita mau atau tidak harus berada di sudut pandang yang sama, angle yang sama dengan Tuhan. Dan kita tentu perlu memahami akan rencana kekal Allah itu yang sejak awal. Ya. Jadi, Tuhan melakukan apa saja, termasuk proses yang ada di dunia yang memberontak. Baru pergantian tahun kita sudah lihat. Ada satu juga yang penting menjadi catatan untuk kita melihat peristiwa-peristiwa yang akan muncul di depan saudara dan saya dalam perjalanan waktu, ya, dalam perjalanan waktu yang semakin hari semakin singkat. Ya, bagi orang-orang yang tidak percaya, apalagi yang menolak Kristus, menolak kebenaran, ya bagi mereka mungkin tidak ada pengaruh apa-apa. Ya. Tinggal mereka akan menuai akibat respon yang salah dari mereka terhadap pencipta mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan melakukan apa saja. Dan kitab Wahyu khususnya, itu benar-benar merupakan kitab kesimpulan atau perampungan penggenapan yang sempurna dari rencana kekal Allah. Jadi Alkitab tanpa kitab Wahyu itu tidak ada kesimpulan, gelap. Tetapi setelah kita lihat apa yang diilhami, diwahyukan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, 2000 tahun yang lalu, katakanlah akhir dari abad mendekati abad pertama, ya. Jadi kalau Wahyu ditulis sekitar tahun 96-98, itu berarti
akhir daripada abad pertama tahun Masehi. Jadi benar-benar di situ Tuhan mewahyukan tuntas. Ya. Saya boleh katakan tuntas. Jadi tidak akan ada lagi sebenarnya pertanyaan bagi orang-orang yang haus dan rindu untuk memahami. Pasti Roh Kudus akan mengilhami sebagaimana Roh Kudus mengilhami, mewahyukan itu kepada Yohanes. Begitu pula orang-orang yang ingin memahami, artinya ingin memahami semua pekerjaan Allah lewat rencana Tuhan itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Tidak ada rumus lain-lain. Jadi kalau saudara dan saya dengan rasa haus, rasa minat yang besar, itu benar-benar Tuhan akan mendampingi, ya. Roh Allah sendiri yang akan mengajar kita. Saya percaya, dan keuntungan kita hari ini, kita hidup di ujung, ya, di ujung akhir. Bukan di ujung awal. Ya, di ujung akhir. Sebagai generasi akhir. Kalau kita pakai generasi sekarang kan sering ada, kalau saya mungkin dengan teman-teman yang seumuran, ya kita disebut generasi baby boomers, ya, baby boomers. Belakangan kan ada milenial, ada generasi X, generasi A, generasi Z, Gen Z, ya. Yang populer sekarang Gen Z, ya, yang cukup mayoritas bisa dibilang orang-orang yang lebih akan masa depan. Nah, mereka dibanding kita, ya, bersyukur kita masih ada kan, jadi masih bisa bersamaan kita melihat penggenapan. Nah, kita wahyu sendiri kan ada 3 bagian. Waktu Yohanes melihat apa yang diperlihatkan, diwahyukan kepadanya, Tuhan mengatakan bahwa yang dia lihat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Sedangkan dia kan pada waktu itu adalah di awal, ya, di tahun 98 katakanlah, melihat itu. Nah, setelah itu terus sampai zaman, ya, generasi demi generasi demi generasi, penggenapan firman khusus di kitab Wahyu itu ada yang digenapi, ya, ada yang digenapi di masa-masa yang lalu. Tetapi puncaknya dan sebagian besar saya boleh katakan itu belum digenapi saat itu. Atau sampai ke abad pertengahan pun itu masih belum. Ya, masih kecil-kecil. Saya beri contoh misalnya. Dari dulu dia sudah bicara tentang peperangan. Ya. Ada bisa bilang ada 5, ya. Ada 5 kalau Matius 24, ya, pengajaran Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan bahwa waspada. Ya kan? Ada waspada. Pertama pengajaran kesesatan, penyesatan. Ya. Itu non fisik, ya, non fisik, penyesatan. Kedua, ini serba fisik. Di situ ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, dan ada wabah, penyakit, sampar. Dari dulu itu sudah ada. Ya. Kita boleh melihat ada sejarah kan, baik itu pernah wabah flu dan sebagainya, sekian banyak ribuan orang mati. Begitu juga gempa-gempa besar yang pernah terjadi, ya kan? Kemudian dia ada seperti pasang surut. Jadi kelihatannya ada putus, ya, agak putus sedikit lama. Tetapi di sini kita lihat, bukan berarti penggenapan firman itu berhenti. Justru Tuhan selalu bergerak sesuai jadwal. Jadi jadwal, Tuhan punya agenda ilahi, punya jadwal ilahi. Nah, jadi pada zaman itu Tuhan bekerja hanya pada takaran yang seperti itu, ya. Itu sebabnya juga di dalam pemahaman tentang kedatangan Tuhan ada banyak gejolak, ada banyak hal-hal yang menyimpang. Karena apa? Karena orang suka tahu, ya, manusia-manusia di generasi yang lalu juga suka tahu. Oh ini, sehingga ada ramalan-ramalan bahwa Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya. Tapi mereka hanya punya gambaran yang kabur, ya, bisa dibilang samar-samar. Jadi agak gambling, ya, spekulasi. Dia punya pendapat-pendapat tanpa dasar yang kuat. Sedangkan peneguhan dari
kenyataan di dunia belum meneguhkan seperti itu, tetapi dipaksakan. Nah, itu berjalan terus ya, berjalan terus. Nah, kita ini hari ini adalah orang-orang yang saya anggap paling beruntung karena cukup banyak yang menolong kita bila kita rindu memahami untuk tidak tersesat, ya, untuk tidak mudah. Itu sebabnya di sisi lain, saya perhatikan kalau saudara lihat di tengah-tengah kemajuan progresivitas teknologi, terutama informasi dan komunikasi, di semua bidang iblis juga bergerak. Ya. Tentu, dia dengan tujuan satu saja, yaitu sabotase tentang rencana Tuhan, kemudian dia ingin membelokkan. Ya. Paling banyak, paling mudah dia itu membelokkan. Ya, sehingga banyak orang atau manusia tertipu. Kalau dia langsung frontal, ya, menentang, biasanya orang akan lebih berpikir, curiga. Tapi kalau dia hanya mempengaruhi kecil, sedikit, ya, mungkin cuma hitungan mili, tapi itu kita sudah tidak ke arah yang benar. Pasti akan terjadi deviasi. Ya. Deviasi, menyimpang dikit aja. Tidak begitu kentara. Nah, itu cara iblis. Kalau saudara dan saya perhatikan, di hidup dia bergerak paling banyak cara-cara begitu. Dan paling banyak dia bergerak justru di kalangan orang-orang percaya dengan cara itu. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu, kita pikir ini sudah tepat dan benar. Ya. Padahal sudah mulai melenceng. Ya mungkin di situ sudah ada mulai untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Bukan lagi untuk kepentingan kerajaan Allah murni. Dan itu banyak kali tidak disadari dan itu yang paling mayoritas. Kalau mau bicara jujur seperti itu. Ya, kita tidak bicara denominasi apa, gereja apapun. Ya, di tengah-tengah perjuangan. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat dari sisi organisasi. Ya. Tuhan tidak melihat organisasi berapa banyak besar, berapa banyak anggota, sinode ini dan sinode itu. Tidak. Dia bicara sekarang tentang tubuh Kristus. Lebih fokus lagi adalah mempelainya. Ya. Target sorga itu tidak ada yang lain. Selain mendapatkan mempelai yang tidak bercacat, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan dia harus seperti Kristus. Itu saja. Itu sebabnya judul kita tetap memakai yang paling utama adalah mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Karena itu agenda satu-satunya. Agenda satu-satunya. Tidak sibuk dengan macam-macam. Itu saja kita berjuang harus seumur hidup. Ya. Saya sengaja memberikan judul di dalam pertemuan pertama kita malam ini adalah percepatan ilahi. Ya. Jadi percepatan ilahi. Saya kan memberi judul itu. Ya, mungkin kalau di dalam penyajian yang lepas, saya boleh memodif sedikit dengan kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. Nanti orang kata, apakah bisa? Bisa. Dan Alkitab menunjukkan itu. Ya, Alkitab punya dasar firman, bukan asal kita ngomong. Jadi di sini Tuhan memperingatkan dan Tuhan dari pihak sorga itu benar-benar sangat fokus. Ya, bisa dibilang sangat fokus dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Kalau tiba waktunya, saya katakan tadi bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan jadwal ilahi. Tidak ada yang bisa merubah. Ya, tidak ada manusia, apalagi setan. Dia hanya coba untuk menggagalkan. Tapi tidak mungkin firman Allah gagal kan? Jelas itu jaminan dari pencipta kita. Nah, di sini kita lihat. Kenapa bisa dipercepat? Nah, mari untuk pertama saya ingin membuka bersama saudara di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3
2 Petrus pasal 3 ayat, mungkin ayat itu pasti saudara pernah baca, bukan tidak pernah baca ya. Di situ kan bicara tentang hari Tuhan. Mulai ayat yang ke-10, ya, mulai ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi Tuhan memberi gambaran jelas bahwa ada satu hari yang disebut hari Tuhan. Ini benar-benar hari semuanya dihancurkan, ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi di sini saya ingin menekankan malam ini, sementara kita mengawali tahun yang baru, dan kita lihat ke depan ini dunia akan semakin kacau balau. Kita berbicara, walaupun kita break sedikit tentang Babel, ya, sistem dunia yang ada. Nah, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sebenarnya modal utama orang percaya menghadapi segala macam bentuk kegoncangan yang ada akan menimpa dunia kita ini, itu adalah tidak lain kesucian dan kesalehan. Kalau kita memiliki itu, kita tidak akan takut apapun. Kita tidak akan takut apapun. Sebab apa? Tangan Tuhan akan benar-benar memproteksi kita, melindungi kita. Ya. Kita tahu tidak ada manusia yang sanggup untuk menghadapi keadaan dunia yang menakutkan ini. Saudara lihat baru pergantian tahun, ya kan? Dan kita akan lihat terus ini. Ya. Kalau bagi orang-orang percaya dia kata ini semakin asik saja ini, ya, hari-hari terakhir ini. Ya. Nabi Yeremia pasal 20 ayat 23-24 bilang begini. Pada hari-hari terakhir ada angin badai Tuhan. Dan kamu akan melihat, ya, pada hari-hari itu kamu akan melihat, ya, bukti bahwa itu adalah hari-hari terakhir. Nah, kapan itu? Sekarang sedang berlangsung. Ya. Kadang, jadi saya katakan kita ada di ujung akhir kan? Kita dari ujung akhir. Jadi kita sudah lihat itu. Dari tahun mendekati 2000, kemudian masuk abad 21. Ya Tuhan masih izinkan kita hidup. Ya, kalau saya setiap kali pergantian hari kan masih hidup. Oh, berarti masih punya peluang. Masih punya peluang untuk tidak mati. Nah, itu kalau saya pribadi ya. Biarpun kita cuci darah, saya katakan masih punya peluang untuk tidak mati. Kenapa? Terangkat. Ya. Ya, sebelum masa kesusahan besar kita diangkat. Ya. Orang-orang yang spesial. Siapa? Mempelai. Itu sebenarnya target kita harus menjadi mempelai. Kita mau belajar kebenaran ini bukan hanya untuk pengetahuan isi kepala. Tidak. Kita sementara mempersiapkan diri dengan kebenaran-kebenaran ini untuk merebut, ya, bisa masuk di dalam kelompok yang dirindukan Tuhan, yang ditargetkan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan sebenarnya fokus, bukan yang lain. Tuhan nggak sibuk dengan acara demi acara, agenda, tidak. Adalah apa? Betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Kita sudah tidak berpikir yang lain-lain, apalagi kondisi seperti ini. Bukan berarti kita berhenti beraktivitas, tidak. Malah kita lebih militan. Ya, lebih militan selagi punya waktu. Ya kan? Selagi punya waktu. Nah, kalau Tuhan masih memberi waktu, memberi nafas, berarti kita masih punya peluang. Ya, kita belum mati. Punya peluang untuk tidak masuk kubur. Itu kalau saya militan dalam hal begitu. Dengan dasar firman. Ya. Jadi kita fokus untuk apa?
mempersiapkan diri. Ya, tidak ada yang lebih penting dari itu. Buat apa kita kelihatannya sukses di dalam hal-hal lahiriah, lalu kita gagal untuk menjadi kelompok mempelai. Padahal kita hidup di saat-saat yang paling disukai, dinantikan atau dirindukan oleh orang-orang tokoh-tokoh iman yang lalu. Ya. Rasul Paulus bilang dia seperti anak gugur. Karena dia tidak bisa hidup di zaman kita. Ya, porsinya ada di masa lalu. Ya, itu porsinya. Merintis apa untuk itu punya. Tapi ini kita bicara hal-hal yang benar-benar menjadi satu fakta. Dan itulah yang akan kita hadapi ke depan. Siapa yang berani berhadapan dengan kekacauan dunia hari ini? Satu rudal saja itu sudah lihat mereka saling mendemonstrasikan kekuatan masing-masing. Ya, stok ini bukan stok bahan baku ini, tapi stok senjata-senjata mematikan. Ya, rudal antar benua, drone mematikan, senjata laser. Bahkan pertarungan di luar angkasa itu sudah dipersiapkan semua. Ya. Jadi tinggal pengendali waktu. Tinggal Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, jalan. Selagi Tuhan belum izinkan, biar sudah saling masang itu, belum. Ya, lebih banyak sekarang kan apapun motivasi dan kepentingan mereka. Kita lihat. Nah, di sini. Tetapi satu hal yang kita harus perhatikan, bahwa di dalam setiap peristiwa dunia, termasuk geopolitik, pertarungan dengan berbagai motivasi, ya, motivasi, ya, seperti contoh, ya, bagaimana Amerika menyandra, menculik itu, bisa dibilang, ya, presiden satu negara yang masih berkuasa, ya, itu dunia, saudara, itu dunia, itu kan berarti ada pengkhianat di dalam. Tidak mungkin dia bisa semudah itu dan tanpa perlawanan. Ya. Seperti kayak di film-film malam. Itu fakta. Jadi benar-benar dunia ini tidak bisa kita percayai. Ya. Tapi kita lihat kepentingan apa? Amerika bilang kepentingan ini. Tapi sebenarnya kan motivasinya itu karena kekayaan Venezuela. Ya. Venezuela dengan yang paling besar kekayaan minyaknya. Ya. Dan itu belum akan memicu perang. Ya. Kalau kita lihat geopolitik, ya, masih ada bagian-bagian kalau kita lihat. Bukan berarti, memang titik-titik panas ada. Ya. Jadi itu seperti bom waktu. Ya. Ya memang sudah taruh di posisi-posisi itu. Tinggal menunggu waktu. Jadi pertanyaan bukan apakah akan, tetapi kapan. Dan kapan ini makin hari makin mendekati waktunya. Itu baru satu sisi, ya, tentang geopolitik, tentang perang. Ada 3 sebenarnya kalau kita perhatikan di dunia ini yang merupakan alat, ya, merupakan alat menjadi andalan dari bangsa-bangsa, terutama negara-negara yang kuat. Dan sebentar ini akan dipergunakan di masa kesusahan besar oleh sang antikris. Ya. Yang juga adalah antek daripada setan. Kita lihat. Saya boleh simpulkan ada 3. Pertama, alat ekonomi. Ekonomi yang paling nomor 1. Ya, semua mereka ingin menguasai di apapun itu, faktor ekonomi itu memegang peran. Jadi dia memakai kekuatan ekonomi. Ya, kekuatan ekonomi. Kedua, teknologi. Ya, teknologi. Kalau kita lihat Wahyu itu sangat jelas. Ya, di Wahyu 17-18 walaupun kita belum teruskan itu bagian itu sangat menonjol soal-soal ekonominya dan juga teknologi, ya, teknologi, ya, dan tidak kalah penting adalah militer, ya, militer itu
alat pemaksaan, bisa dibilang, ya, alat pemaksaan, karena alat pembunuh, senjata-senjata pembunuh. Nah, 3 ini aku lihat, ya, kita lihat 3 ini: ekonomi, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan militer. Nah, negara-negara yang punya 3 ini, yang dia menganggap dia kuat, dia benar-benar sangat pede, ya. Tinggal hitung untung rugi. Jadi sebenarnya yang sementara kita lihat, apalagi di pergantian tahun ini, banyak sekali yang akan mendemonstrasikan, ya, mengukur kekuatan masing-masing, ya. Kalaupun ada terjadi peperangan-peperangan, baru parsial, ya, baru parsial. Jadi di sini kita akan melihat percepatan. Nah, di sini saya ingin menekankan percepatannya ini. Percepatan ilahi. Dari sisi negatif, saya sudah katakan contoh tadi, misalnya peperangan dan geopolitik dunia. Ya. Itu melibatkan seluruh bangsa. Terutama yang menjadi indikator adalah Israel. Ya. Israel. Jadi 2 keturunan dari Tuhan ini, kelompok ini benar-benar menjadi alat ukur. Keturunan secara biologis, ya, adalah Israel. Karena iman dari nenek moyang Abraham, ya, secara biologis. Tapi ada kelompok lain yang lebih derajatnya tinggi. Itulah kelompok orang percaya. Keturunan secara ilahi dalam arti bukan berdasarkan nenek moyang, keturunan nenek moyang, tetapi berdasarkan kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Orang-orang yang merespon, yang memberikan hidupnya, yang membangun hidupnya terus, supaya kita menjadi orang-orang yang suci dan saleh. Jadi apapun yang terjadi, ya, Alkitab sudah katakan, saya baca lanjutkan tadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Nah, saudara perhatikan, kalau kita baca sepintas saja, sepertinya lewat begitu aja. Pada hari itu langit akan binasa, nah, itu kemudian diulangi lagi kan, peringatan tentang unsur-unsur yang akan hancur dan diganti dengan langit bumi yang baru. Nah, di sini ada satu kata di situ. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi ada orang-orang atau kelompok yang bisa mempercepat, ya, yang bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan. Apa maksudnya? Yaitu kita benar-benar mempercepat mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Sampai benar-benar kedatangan Tuhan itu lebih cepat daripada yang kita duga. Ya. Jadi dengan kata lain, dari pihak Tuhan, itu Tuhan sangat rindu untuk ketemu kita. Ya. Mendapatkan kekasihnya, mendapatkan mempelainya lebih cepat, lebih baik. Tetapi persiapan ini kan yang masalah dari sang mempelai. Nah, inilah yang saya berkali-kali katakan menjadi fokus agenda sorga. Tidak ada agenda yang lain. Ya, seperti kalau saudara di dalam keluarga ada satu saat ada agenda apa dalam keluarga, ya satu-satunya itu agenda keluarga kita itu. Tidak ada yang lain. Nah, begitu juga agenda sorga sejak awal itu hanya untuk itu. Ya. Semua yang berjalan selama ini. Kita lihat mempercepat kedatangan Tuhan. Di bagian lain juga Tuhan Yesus pernah memperingatkan Matius 24. Jikalau dari sisi yang berbeda, jikalau bukan karena orang-orang pilihan itu, ya, maka waktu tidak akan dipersingkat. Jadi sebenarnya Tuhan juga mempersingkat dengan tujuan
adalah penyelamatan. Terutama penyelamatan yang spesial ini. Ya, yang spesial ini. Spesial bukan karena Tuhan pilih kasih. Ada yang spesial dan ada yang tidak. Tidak. Spesial karena apa? Respon dari orang-orang tersebut. Respon dari saudara dan saya sebagai orang percaya. Itulah kita lihat. Nah, di dalam grup saya sengaja memposting ada 3 bagian di situ yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu adalah ada 3 paket. Nah, ini 3 paket ini tuh, bukan paket-paket Shopee ini, tapi paket-paket akhir zaman, ya. Apalagi di hari-hari terakhir. Itu kalau kita lihat secara komprehensif ya, di dalam kitab Wahyu kita harus lihat tidak bisa potongan-potongan. Kalau kita main potongan-potongan bisa salah, ya. Bisa tidak sinkron dengan potongan yang lain. Ya. Tetapi kalau kita lihat itu dari sisi keseluruhan, kita mau masuk dari sisi yang manapun, itu pasti tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Membuktikan bahwa perkataan-perkataan dalam kitab itu, bila kita memahami dengan benar, tepat dan benar. Tidak akan ada melenceng sedikit pun. Nah, di sini kita lihat, saya postingkan ada 3 di situ, yaitu paket meterai, paket sangkakala, dan paket cawan murka. Ya, kita tidak bicara uraikan satu demi satu. Ya, dulu kalau saya KKR, saya bicara meterai, ya, kita bicara meterai 1 sampai 7. Ya. Padahal itu ada kaitan juga sudah dengan sangkakala. Toh? Kemudian sangkakala itu ada juga kaitan dengan cawan murka. Jadi dia saling terkait. Pada intinya, dengan bahasa gampang saya katakan, itu dari takaran yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Menyangkut apa? 2, kualitas dan kuantitas. Jadi dari sisi kuantitas dan sisi kualitas itu bertambah terus. Progres, ya. Karena rencana Tuhan itu selalu progresif. Tidak pernah mundur. Ya. Dia maju terus menerus sampai dia mencapai puncak. Sama dengan jalan orang benar kan? Jalan orang benar dikatakan ya dari rembang tengah hari terus sampai benar-benar memuncak cahayanya, sempurna. Begitu juga rencana Tuhan itu. Ya. Dia akan mencapai puncak. Dari sisi peristiwa-peristiwa yang mengerikan juga demikian. Jadi pasti peristiwa-peristiwa yang paling mengerikan masih ada di hadapan kita, bukan di belakang. Karena dia akan mencapai puncak. Ya, jadi kalau kita lihat meterai, sangkakala, kemudian cawan murka, itu paket terakhir itu, ya kan? Paket terakhir itu sudah benar-benar paket pamungkas, ya, boleh bilang paket pamungkas. Itu tidak ada mungkin manusia yang normal yang bisa bertahan. Sulit ya untuk menghadapi seperti itu. Nah, kalau dari 2 sisi ini saya katakan di pertemuan awal ini, kita tidak ada pilihan yang lain selain kita mau hidup suci dan saleh. Ya, itu saja fokus kita. Ya, apapun, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita gumuli, itu hal-hal yang akan menjadi fana. Ya, hal-hal yang akan berlalu begitu. Tetapi kesucian dan kesalehan hidup itu akan terus membawa kita masuk dalam kekekalan. Ya. Dan kita rindu kalau bisa, ya kan? Seperti saya katakan, kalau saya pribadi, kalau bisa Tuhan, kita menikmati yang terbaik. Ya. Memang semua ada di tangan Tuhan. Pengaturan dan penentu itu Tuhan. Tapi kita kan tidak tahu Tuhan menetapkan itu juga.
Bisa aja sudah ada penetapan Tuhan. Tinggal kesetiaan kita. Ya, tinggal kesetiaan kita. Ya, Tuhan mau lihat bisa maksimal. Kita sudah berjuang dan kita sudah melihat hari-hari ini, ya, berapa banyak, berapa lama akan bertahan. Sedangkan dari sisi jadwal waktu Tuhan, sementara bergerak terus. Ya, sementara bergerak terus. Untuk mencapai puncak dari apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Itu yang hebat, saudara. Saya selalu kalau berenungkan bagian itu, ya, itu Tuhan memberi sebenarnya kepada Yohanes Rasul itu sesuatu yang agak berbeda. Ya. Agak berbeda dengan, memang ada bagi Paulus semua itu ada porsi masing-masing. Tetapi khusus bagi Rasul Yohanes itu memang ada pilihan Tuhan tertentu. Pewahyuan yang diberikan kepada dia bukan pewahyuan yang biasa-biasa. Pewahyuan yang bersifat umum, tapi pewahyuan yang khusus. Ya, itu khusus juga di dalam kitab Wahyu. Injil Yohanes saja, Injil Yohanes sudah. Ya, itu banyak orang kan bicara ke sana kemari, padahal itu pewahyuan hebat sekali itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu belum pernah bunyi sejak perjanjian lama. Belum pernah. Seperti itu. Ada pembukaan. Bahkan dia, kalau mau diurut, saudara, kalau dia mau urut, kalau mau jujur, dia harus ada sebelum kejadian 1 ayat 1. Coba, saudara renungkan apa maksud saya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 harusnya dia ada sebelum kejadian 1 ayat 1. Karena yang diucapkan oleh Yohanes, yang diwahyukan Tuhan kepada dia, itu benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi Tuhan mewahyukan itu kepada kita orang-orang perjanjian baru. Ya. Kalau perjanjian lama kan tahu Musa menulis, termasuk Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Sepertinya ada mulanya, pada mulanya. Tapi Yohanes 1 ayat 1 dia bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Oh, sudahlah. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum langit dan bumi ini, firman dari dulu ada. Berarti suatu waktu yang tanpa awal. Selalu saya katakan, kekekalan tanpa awal. Hebat itu. Jadi kalau sudah renungkan bagian itu, ya kalau kita hanya biasa baca, itu hebat. Jadi kalau mau pakai urutan, kalau menurut saya, itu Yohanes 1 ayat 1 itu lebih dulu harus ada daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman adalah Allah. Kapan itu? Tanpa awal. Baru di Kejadian situ ada pada mulanya Tuhan menciptakan. Itu sejak dunia diciptakan. Itu sebenarnya saya pernah membaca bagian yang lalu itu bahwa sebelum dunia diciptakan. Ya. Jadi bukan sejak, sebelum. Ya. Rencana agung Tuhan itu sudah direncanakan sejak awal itu. Yang kekekalan tanpa awal. Apa itu? Itu ujung. Ujungnya yang kita sementara bicara ini. Ya. Supaya cepat, Tuhan juga ingin mempercepat kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan butuh pihak yang, kelompok yang memenuhi. Tuhan ingin selalu bekerja sama. Mitra. Ya. Itu Tuhan ingin. Dan sebagaimana keinginan kerinduan Tuhan, saya pribadi merindukan bahwa saya punya hati yang sama. Ya, punya hati yang sama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kesulitan, kesakitan mungkin, ya nggak enak begitu, tidak nyaman, tapi ada satu pengharapan tentang kemuliaan Allah itu, ya, yang Tuhan sudah berikan, dan itu tidak diberi kesempatan kepada semua generasi. Saya menggugah hati teman-teman yang dalam kelompok ini. Mungkin kita pikir ini hanya kita bicara biasa-biasa, tidak. Saya ingin menaruh bagaimana kita merasakan menghayati hati Tuhan. Ya. Sementara dunia akan lebih bergoncang.
Tetapi karena kita fokus melekat dengan hati Tuhan, seirama, ya, sefrekuensi dengan Dia, itu kita benar-benar akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya. Kekuatan, ya, bagaimana keberanian kita menghadapi, bukan keberanian manusiawi. Ya, keberanian dan semangat manusiawi itu mudah untuk dipatahkan. Bisa naik turun. Tapi ke semangat, ya, ilahi, itu sulit. Ya, sulit. Semua orang bisa bicara ya, bicara yang berbeda. Tapi kita tetap ngotot dengan hal-hal yang ilahi. Ya, dan itulah yang akan membawa kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, sampai hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tetapi kita tetap percaya hidup kita, ya, dan gairah kita benar-benar rindu untuk supaya berada di dalam jalur yang sama dengan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai berbelok sedikit, hati-hati, kita harus kembali. Ya. Supaya kita tetap sejalan dengan tujuan Tuhan. Tetap ada di dalam jalur, jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Ya, setan dengan berbagai pola, manuver apapun, dia ingin supaya kita tidak fokus. Ya, dia ingin membingungkan dengan banyak hal. Ya. Dan kita harus tetap sadari bahwa kita punya musuh besar. Ya, kita harus membenci dia sebagaimana Tuhan membenci dia. Ya, itu membenci yang kudus, bukan membenci tidak salah, yang tidak berdosa itu membenci setan. Ya, satu-satunya membenci setan itu. Ya, Tuhan harus mau supaya kita benar-benar tidak memberi kesempatan kepada dia. Ya, itu Tuhan rindu, Tuhan merindukan supaya benar-benar kita berada di jalur Tuhan, ya, berada tetap di jalur Tuhan. Tanpa apapun, ya, kita benar-benar rindu siang malam, ya, melekat dengan hati Tuhan. Jadi bukan sekadar teori, benar-benar gairah kita punya, ya. Dan itu stabil. Jadi boleh teruji dengan dunia yang ada. Boleh teruji, baik yang sisi negatif dan positif. Ya. Apakah kita bergoncang? Karena kita tahu kita sementara hidup di hari-hari ini. Ya, di mana kegoncangan akan semakin besar. Akan semakin kuat. Ya. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga karena ingin mempercepat. Ya. Ada percepatan ilahi. Maka dari sisi dunia ilahi pun bekerja. Bahkan Tuhan katakan, Bapa bekerja sampai sekarang. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Ya, untuk mencapai, untuk supaya menggenapi apa yang Dia rindukan sekian lama. Ya, dari kekekalan sampai masuk pada kekekalan. Itu benar-benar yang menjadi inti atau jantung dari hati Tuhan. Ya, kita sudah bicara tahun kemarin dengan 9 bagian, ya. Hal-hal yang saya anggap itu penting karena itu menimbulkan pertanyaan. Ada banyak orang yang ingin tahu mana yang tepat, ya, mana yang benar, karena terlalu banyak versi, ya. Kita lihat makin banyak apa ya? Asal ngomong aja, ya kan? Saya melihat di YouTube itu ada, saya tidak perlu sebut nama, tapi saudara boleh melihat ada yang gayanya bombastis, ya kan? Pakai tahun begini sampai begini, ini begini, wah seperti hebat. Dasarnya apa? Ya kan? Apakah hanya peristiwa-peristiwa dunia biasa? Nanti seperti itu. Jadi dia mengatakan itu, tetapi dasar firman tidak kuat, ya. Apalagi pakai periode waktu. Ya. Kalau kita bicara secara umum bisa. Nah, itu orang makin bingung. Ya, ada banyak versi. Ya. Jadi saya rindu channel kita, ya, benar-benar secara sistematis dan hati-hati, karena
kita wahyu satu-satunya ada ancaman di dalam mengajar. Sudah tahu kan kita wahyu terakhir dia katakan, siapa yang menambahkan perkataan-perkataan nubuat ini, yang melebih-lebihkan, membuat sensasi, ya kan, maka hukuman akan ditambahkan. Begitu pula siapa yang mengurangi perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, yaitu kitab wahyu, maka bagiannya dikurangi, diambil. Ya kan? Tuh. Jadi tidak semua kitab-kitab ini satu-satunya. Begitu pula di Wahyu 1 ayat 3. Hanya kitab ini yang berani mengatakan, menjamin, berbahagialah mereka yang membacakan, mendengar, dan menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Karena waktunya sudah dekat. Tuh. Jadi ada reward dan punishment. Ya, ada upah dan ada sanksi di situ. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan adil, menjaga keseimbangan yang benar, karena memang Tuhan itu serba teratur. Ya. Tuhan tidak kacau balau seperti Babel. Babel artinya kacau. Dunia ini dengan sistem dunia juga kacau. Tetapi orang-orang percaya yang masuk di dalam sistemnya ilahi, sistem sorgawi, itu akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ya, yang tidak pernah dapat digantikan oleh apapun dari dunia ini. Puji Tuhan, malam ini sebagai pertemuan awal, saya akhiri dulu dengan poin yang tadi, ya, walaupun kita belum masuk lebih tajam, tetapi bicara secara masih umum, tetapi semua ada dalam konteks ilahi, yaitu percepatan, dan itu yang menjadi kenyataan hari ini. Jadi kalau kita lihat besok lusa akan mulai tergoncangnya dunia dengan berbagai peristiwa. Dan peristiwa itu tidak lari daripada, kalau secara fisik saya sudah katakan tadi ada 4. Perang, gempa, kelaparan, dan wabah penyakit, sampar. Nah, ya. Jadi yang selalu itu flu segala, sekarang ada apa-apa? Flu super kan? Macam-macam. Nah, ya. Itu tidak lari dari 4 bagian ini. Ini langsung berhubungan dengan fisik. Sedangkan yang lebih berbahaya sebenarnya itu jiwa, yaitu penyesatan. Dan dia bermain di dalam. Kalau di luar iya, tapi di dalam lebih bahaya. Kenapa? Itu akan bingung, membingungkan. Nah, apalagi sebagian besar orang Kristen itu miskin firman. Ya, itu yang sangat bahaya, saudara. Miskin firman, mudah disesatkan. Ya, kalaupun mereka kelihatannya itu emosional. Ya. Tapi di dalam pemahaman firman, pengetahuan, itu minim. Saya kira saudara akan aminkan itu. Ya. Kekristenan hari ini kan kekristenan yang seperti itu. Miskin rohani sebenarnya. Ya. Terutama firman. Alkitab bilang, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Kekristenan yang dipertontonkan, yang dipraktikkan hari ini yang begitu-begitu. Saya boleh berani pertaruhkan pernyataan ini. Kekristenan yang tidak tahan uji. Pasti. Kalau kita mau tahan uji, kita harus benar-benar kaya firman. Ya, kaya firman. Sehingga hidup kita pasti akan efeknya menjadi suci dan saleh. Dan satu saat bisa tak bercacat seperti Kristus. Itu kerinduan kita. Ya. Di tahun yang baru, di awal ini, kita ingin berjalan bersama Yesus setiap hari. Ya. Sambil kita mulai mengupgrade, ya, kesucian, kesalehan kita. Supaya kapanpun hari di mana Tuhan mau mengangkat kita sebagai bagian dari mempelai Kristus, ya, saya boleh katakan fokus kita hanya ke situ. Kita tidak mau campur yang lain-lain.
Itu aja. Karena itu merupakan fokus agenda sorga. Fokus agenda Bapa untuk anaknya. Kita mau ada di situ. Ya. Kita tidak mau dialihkan perhatian kita ke hal-hal yang lain lagi. Ya. Selain tentu tanggung jawab kita di dalam hidup ini. Tetapi ada hubungan dengan kekekalan. Kita hanya mau itu. Ya. Tidak mau macam-macam yang lain lagi. Ya. Ada target-target duniawi yang ambisius sudah. Bukan saatnya lagi. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir itu. Dan sangat jelas, bukan sekedar emosional, sangat jelas tanda-tandanya. Karena sekali lagi, kita hidup di ujung akhir. Sehingga kita boleh melihat peristiwa-peristiwa yang lewat. Peristiwa-peristiwa yang lewat. Dan setelah kita mencocokkan dengan firman Allah, memahami dengan tepat dan benar, kita tahu bahwa inilah waktu Tuhan. Ya, orang lain mungkin tidak tahu, tapi hanya orang-orang yang bijaksana lah. Ya, apalagi orang fasik. Orang fasik tidak tahu apa-apa. Ya, seperti orang-orang di zaman Nuh dikatakan mereka tidak tahu pada saat akan terjadi kiamat. Air membunuh mereka. Ya, semua. Jadi sudah lihat itu. Itu sangat hebat. Ya, Tuhan punya cara. Dan Tuhan juga memelihara, menjaga, menyertai, melindungi kita. Lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Ya. Dari hidup yang sekian lama ini, kita boleh merasakan bagaimana cara tangan Tuhan meluputkan kita dari bahaya-bahaya yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Tapi karena kita berada di dalam Tuhan, ya, itu sebabnya saya selalu tekankan, dalam Kristus dan di luar Kristus itu bedanya langit dan bumi. Bedanya mati dan hidup itu. Jadi jangan pikir hanya istilah, ya. Dalam Kristus itu berarti kita diproteksi segala sesuatu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita di luar Kristus, tidak. Tidak berlaku itu. Ya. Ya, puji Tuhan. Kita yang hari ini boleh sempat bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Walaupun waktu terbatas. Tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Dan biarlah semangat, ya, masih menyala, membakar gairah. Karena gairah itu sajalah yang bisa membuat kita bertahan. Di tengah-tengah kekacauan dunia. Di tengah-tengah kegoncangan dunia hari ini. Puji Tuhan, saya akhiri penyampaian materi pada kesempatan ini. Kita akan masuk pada bagian berikut, yaitu tanya jawab, ya. Bila ada, silakan saudara boleh bertanya. Tuhan berkati.